Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Alvin Ferdiansyah, NIM 20.207102121, mata kuliah Komunikasi Massa kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan teori semiotika. Baik, langsung saja. Pengertian teori semiotika. Semiotika adalah salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi yang diungkapkan oleh Robert T. Craig. Sebagai sebuah teori komunikasi, teori semiotika komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintasi kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi pikiran subjektif ataupun perasaan orang lain, maka seluruh komunikasi dilakukan berdasarkan penggunaan tanda-tanda. Dalam sudut pandang teori semiotika, berbagai masalah komunikasi yang sering kali terjadi adalah akibat adanya kesalahpahaman atau perbedaan dalam memberikan makna yang dipengaruhi oleh sifat kode-kode semiotika sendiri dan cara menggunakan tanda-tanda tersebut. Sebagai sebuah teori komunikasi, teori semiotika dapat digunakan untuk menganalisa secara virtual berbagai hal yang menjadi bagian dari bidang komunikasi yang mencakup interaksi, media, organisasi, konteks kesehatan, budaya populer atau budaya pop, dan lain sebagainya. Nah, sejarah teori semiotika. Sebagai sebuah studi tanda dan sistem tanda, teori semiotika modern pertama kali muncul pada abad 17 yang ditandai dengan tulisan John Locke yang menyatakan bahwa ketika berkomunikasi perlu menyertakan berbagai ide yang jelas ke dalam sebuah kata-kata. Pada kisaran tahun 1950-an sampai 1960-an, berkembang sebuah gerakan intelektual yang disebut dengan strukturalisme dengan semiologi sebagai salah satu model. Tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari gerakan ini adalah Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, C. Levi Strauss, Julia Kristeva, Umberto Eco, Thomas Sebeok, dan Roland Barthes. Dalam bukunya Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Dennis McQuail menjelaskan tentang strukturalisme dan semiologi. Menurut McQuail, istilah strukturalisme merujuk pada suatu perkembangan dari ilmu bahasa yang berakar dari Ferdinand de Saussure. Strukturalisme mengkombinasikan berbagai prinsip ilmu bahasa dan antropologi struktural. Strukturalisme dapat dikatakan berbeda dari ilmu bahasa karena fokus dari strukturalisme adalah bahasa verbal dan pada setiap sistem tanda yang bersifat seperti bahasa serta pemilihan teks dan artinya dalam kaitannya dengan kebudayaan. Lebih lanjut, McQuail menjelaskan bahwa semiologi atau semiotika adalah ilmu umum tentang tanda yang mencakup strukturalisme dan hal-hal lain yang sejenis. Karena itu, semua hal yang berkaitan dengan signifikansi atau signification, betapapun sangat tidak terstruktur, beraneka ragam, dan terpisah-pisah. Asumsi. Nah, beberapa ahli pemikir teori semiotika dikaitkan dengan kedustaan, kebohongan, dan kepalsuan sebuah teori dusta. Jadi, ada asumsi terhadap teori dusta ini, serta beberapa teori lainnya sejenis, yang dijadikan sebagai titik berangkat dari sebuah kecenderungan semiotika, yang kemudian disebut juga sebagai hipersemiotika atau hypersemiotics. Umberto Eco yang menulis tentang teori semiotika ini mengatakan bahwa semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta atau lie. Definisi Eco cukup mencengangkan banyak orang secara eksplisit, menjelaskan betapa sentralnya konsep dusta di dalam wacana semiotika, sehingga dusta tampaknya menjadi prinsip utama semiotika itu sendiri. Contoh kasusnya, teori semiotika sebenarnya memaksa masyarakat untuk memahami simbol yang ada. Misalnya, pada tanggal 28 Februari adalah hari Valentine atau hari kasih sayang. Pada hari itu juga, Budi memberikan sebuah coklat kepada pacarnya yang bernama Tanti. Dari disinilah Tanti memahami maksud apa yang Budi berikan padanya. Setelah ditelaah dan dikaji ulang, maksud Budi memberikan coklat pada hari Valentine adalah sebagai tanda kasih sayang, tanda cinta, tanda kebahagiaan, dan tanda ingin memiliki Tanti selamanya. Dari sinilah Tanti mulai mengerti akan keinginan Budi melalui simbol coklat yang diberikan saat hari Valentine.
Kritik terhadap teori semiotika diungkapkan oleh Khotimah. Analisis semiotik sendiri cenderung mengabaikan aspek-aspek kesejarahan atau konteks sosiohistoris atau asal-usul terhadap suatu peristiwa. Dan menurut pendapat saya, semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tanda atau sign. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam teori semiotika sendiri, menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti. Namun, dalam teori semiotika sendiri, cenderung mengabaikan aspek-aspek kesejarahan atau konteks sosiohistoris atau asal-usul terhadap suatu peristiwa dan cenderung sangat subjektif. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.